Halo guys, kembali lagi di channel Devina Stari. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul My Cultivator Girlfriend episode ke-11 dan ke-12. Bagi yang penasaran, simak ya. Pada episode sebelumnya, terlihat Ling Er sedang melaksanakan ritual untuk menaikkan level kultivasi Ying Xiong. Dalam episode 11 kini, ritual tersebut telah berhasil dan kini Ying Xiong telah mendapatkan kekuatan yang overpower. Setelah ia berhasil mendapatkan kekuatan, tiba-tiba saja ada sebuah pohon yang mencoba menyerang Ying Xiong. Namun dengan sigap, Ying Xiong mengeluarkan kekuatannya untuk melawan pohon tersebut. Hanya dengan sekali serangan, pohon itu dapat dikalahkan. Kini Ying Xiong telah mendapatkan kekuatan sepenuhnya, namun ia harus bisa mencoba menemukan perasaan saat mengendalikan kekuatan rohnya dan harus menggunakan sihir level rendah dalam dirinya. Ia pun mencoba terbang menggunakan sayapnya dan berterima kasih kepada Ling Er. Ling Er juga menjelaskan jika saat ini tingkat spiritual di dalam kekacauan manik-manik surgawi lebih padat dibanding dengan dunia yang sesungguhnya, yang mana kekuatan itu masih sama energinya pada zaman kuno. Namun Ying Xiong kini melihat ada kepadatan roh yang begitu lemah di bumi. Ia beranggapan jika ada sesuatu hal besar yang terjadi pada bumi di masa lalu, yang mana itu berakibat pada situasi bumi yang sekarang. Scene berpindah di bumi yang sesungguhnya. Sekarang Ying Xiong sudah kembali bersama dengan Muzi dan Ling Er. Mereka sedang berada di depan toko barang antik kultivasi. Ling Er pun terheran jika di dunia terdapat toko kultivasi. Mereka pun masuk ke dalam toko tersebut. Mereka disambut oleh para pelayan yang sangat konyol. Music! Namun karena Muzi sedang terburu-buru, ia pun mengeluarkan jurusnya dan mengenai laptop mereka. Bahkan Muzi juga mengeluarkan kartu VIP-nya yang ingin segera bertemu dengan bos mereka. Namun karena kartu VIP-nya hanya satu, maka Ling Er dan Ying Xiong tidak dapat ikut masuk. Ying Xiong pun diberi sebuah game roh level rendah oleh Muzi. Itu merupakan mata uang dunia budidaya. Sembari menunggu Muzi yang akan bertemu dengan Pak Bos, pelayan wanita pun mengarahkan Ying Xiong dan Ling Er untuk berkeliling melihat barang-barang sihir. Ying Xiong melihat ada sebuah jubah yang sangat megah. Pelayan pun menjelaskan jika jubah itu merupakan jubah pelindung sihir, digunakan untuk menghalangi serangan sihir tertentu. Pelayan pun memberikan diskon untuk pelanggan yang baru pertama kali berkunjung ke toko, dan jubah ini akan diberikan diskon sebesar 20%. Namun sayang, Ying Xiong hanya memiliki 50 gem roh kualitas rendah. Pelayan tak kehabisan akal. Ia pun menawari jika di toko mereka menyediakan kesempatan untuk berjudi bagi pelanggan yang tidak memiliki cukup banyak uang. Mendengar hal tersebut, Ying Xiong pun tertarik. Pelayan menjelaskan jika perjudian ini merupakan perjudian batu giok, yang mana seorang pelanggan harus menebak batu mana yang berisikan batu giok yang sesungguhnya, maka ia akan menjadi kaya dalam semalam. Namun jika gagal, maka tidak ada kesempatan lagi dan pelanggan akan menjadi miskin. Kita beralih ke Muzi. Muzi telah berhasil bertemu dengan bos pemilik toko. Ia juga mengatakan jika berdasarkan catatan 100 tahun yang lalu, toko tersebut hanya memberikan satu kartu klan kultivasi untuk keluarga Li. Kedatangan Muzi di toko tersebut untuk mengambil artefak kuno yang ada di toko. Pemilik toko kemudian mencari keberadaan artefak kuno itu untuk diberikan kepada Muzi. Namun, ia melakukan kecurangan dengan memberikan artefak tiruan dan bukan artefak yang sesungguhnya. Kita pindah ke Ying Xiong dan Ling Er. Pelayan mengantarkan mereka ke sebuah ruangan yang berisikan kotak-kotak. Dengan harga 50 gem milik Ying Xiong, ia dapat memilih kotak yang ada di sana dengan bebas, dan jika beruntung, maka ia akan mendapatkan batu giok yang sangat mahal. Dan jika tidak mendapatkan batu giok, maka ia akan tetap mendapatkan barang antik yang dapat dibawa pulang. Ying Xiong dan Ling Er pun berunding untuk menentukan mana kotak yang terbaik. Mereka pun mengamati satu persatu kotak yang ada di sana. Ying Xiong pun memilih kotak berwarna kuning, dan sang pelayan pun akan membukakan segel untuk membuka kotak tersebut. Ternyata isi kotak tersebut bukan batu giok, melainkan pedang lusuh, bahkan sudah berkarat. Di dalam pedang tersebut tertuliskan jiwa darah naga. Ying Xiong pun tak kecewa dengan apa yang ia dapatkan, walaupun ia tidak mendapatkan batu giok. Kini mereka berpamitan untuk pulang.
Pelayan tadi bercerita kepada pemilik toko jika ia berhasil melakukan penjualan perjudian. Bos pemilik toko merasa senang karena sang pelayan membuat keuntungan sebelum toko tutup. Sang pelayan juga bercerita jika pelanggan tadi hanya mendapatkan sebuah pedang berkarat yang sangat lusuh, namun tertuliskan jiwa darah naga. Pemilik toko terkejut mendengar hal tersebut karena itu merupakan artefak yang sesungguhnya. Kita beralih ke guru Ryu, yaitu Huang Mo. Ryu mengatakan jika ia telah gagal dalam misi yang diberikan oleh gurunya. Huang Mo berpikir jika Ryu gagal dalam misinya karena level kultivasi mereka lebih tinggi daripada Ryu. Namun sejatinya Huang Mo ini adalah guru dari Ryu, ia pun mengetahui seluruh rencana yang akan dilakukan oleh Ryu. Huang Mo bahkan mengetahui jika kini Ryu telah bekerja sama dengan Muzi dan Ying Xiong yang akan mencoba untuk membunuhnya. Huang Mo mengetahui itu semua karena pada saat itu ia menyamar sebagai tukang sabu jalanan, yang mana penyamarannya tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan dari penyamaran itu, ia dapat menemukan lebih banyak korban untuk diambil darahnya. Bahkan anak didiknya yang ia besarkan dari kecil malah mengkhianati gurunya sendiri. Beralih ke Ying Xiong yang dengan bangganya kini memiliki pedang jiwa naga. Ling Er juga menjelaskan jika pedang ini memiliki segel yang mengandung jiwa naga di dalamnya. Konon pada zaman dahulu ada seorang ketua yang sedang melakukan perjalanan ke dunia untuk membunuh naga merah yang sangat jahat. Ia pun berhasil membunuh naga tersebut, sehingga sampai sekarang masih ada noda bercak darah yang menempel pada pedang ini, hingga akhirnya mengakibatkan korosif yang sangat kuat. Kini Ying Xiong malah penasaran dengan wajah dari sosok si pembunuh naga. Ling Er juga menjelaskan jika dalam pedang tersebut bisa berkolaborasi antar kekuatan bagi sang pemilik pedang. Jadi kekuatan milik Ying Xiong dapat ditanamkan dalam pedang tersebut. Ying Xiong yang penasaran pun akhirnya mencoba untuk berkolaborasi dengan pedangnya. Ternyata ia berhasil menggunakan mantra replika. Ling Er yang melihatnya juga merasa bangga karena dengan level kultivasi milik Ling Er, ia bahkan tidak bisa membuat 3 replika seperti Ying Xiong. Dan kini Ying Xiong sudah dapat menggunakan kekuatannya secara bebas. Sekarang Ying Xiong sudah pede untuk bertarung melawan Huang Mo yang hanya memiliki level tingkat essence. Tapi sebelum bertarung, Muzi memberikan sebuah kalung yang kemarin ia ambil di toko artefak kultivasi. Di sini Muzi mengatakan jika apapun yang terjadi, Ying Xiong harus tetap bertahan hidup. Kita beralih ke Huang Mo dan Ryu. Ryu sedang dikejar oleh Huang Mo untuk dibunuh karena memang sudah sejak kecil Huang Mo mengincar Ryu untuk meningkatkan level kultivasinya. Dan kini sudah saatnya Huang Mo akan membunuh Ryu. Ryu pun tak terima, kemudian mengeluarkan jurusnya. Namun dengan mudah Huang Mo dapat melindungi diri dari serangan Ryu. Kini Ryu dan Huang Mo terlibat dalam sebuah pertarungan yang sangat hebat. Saat Huang Mo akan membunuh Ryu, tiba-tiba saja dari arah belakang muncul Ying Xiong dengan pukulan tangan kanannya. Kini Ying Xiong, Muzi, dan Ryu bergabung bertiga untuk mengalahkan Huang Mo. Tak mau dikalahkan begitu saja, Huang Mo mengeluarkan jurus darah iblis telapak tangan. Ryu dan Muzi pun bekerja sama untuk mencegah serangan itu. Ying Xiong pun mengeluarkan teknik replikanya untuk menyerang Huang Mo. Namun dengan mudah Huang Mo dapat menangkis serangan itu. Kini mereka terlibat pertarungan. Tak mau membiarkan Ying Xiong berjuang sendirian, Muzi dan Ryu juga ikut membantu untuk mengalahkan Huang Mo. Namun lagi-lagi Huang Mo mengeluarkan teknik pelindung supaya ia tidak terkena sihir dari siapapun. Ketika Huang Mo akan menyerang Ying Xiong mengeluarkan pedangnya untuk melawan Huang Mo. Hanya dengan sekali tebasan pedang milik Ying Xiong dapat melukai dada Huang Mo hingga berdarah. Nah, tunggu kelanjutan My Cultivator Girlfriend episode ke-13, 14, dan ke-15 hanya di channel Devina Story. Xie xie.